Man, Ya, Kak. kapan nikah? Hey guys, welcome to my channel Claren Hays. Yeay, seperti yang kalian lihat, aku tidak sendiri lagi. Kali ini ada Dr. Aiman. Yeay, Oh my akhirnya God. aku masuk lagi di channel ini. Ya makanya semua setelah berapa abad gak ketemu ya Man ya? Lama banget loh. Nah, siapa yang sering dapat pertanyaan kayak gitu? Kapan nikah? Lu sering gak sih Man? Itu kayak hampir semua orang, apalagi kalau muslim nih, lebaran di atas 20 tahun itu pertanyaan wajib. Terus ditanya sama tantenya, kapan nikah gitu. Oke. Terus kamu jawab apa? Kalau gue sih bisa mau spesialis dulu lah Oh, ya gitu. Atau enggak Ya. jawaban bercanda, kalau enggak hari Sabtu ya Minggu gitu. Oke, baik sih ya. Kalau nggak Sabtu Minggu. Nah, kalau yang cewek nih ditanya kayak gitu, satu pilihannya adalah kalau nggak biasa aja, ketahuan aja. Kedua mikir abis itu, iya ya, gue kapan nikah ya? Kepikiran. Kalau kalian ditanya terus kalian B aja, ya udah nggak apa-apa gitu, santai aja bawanya. Tapi kan permasalahannya ada orang nih pas ditanya kapan kawin, kapan nikah, sampai rumah kepikiran, bingung, cemas. Apalagi nih yang udah di atas 20 tahun, kali aja kalian mengalami quarter life crisis. Nah, quarter life crisis. Jadi mungkin baik dari kalian yang udah pernah dengar istilah ini, tapi ada juga yang belum. And that's why hari ini kita bakal bahas tentang quarter life crisis. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, ini bagian favorit Aiman. Dari dulu. Gimana Man? Jangan lupa buat subscribe dulu dong ke channel Claren Hays. Dukung biar channel Claren Hays jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan orang Satu di Indonesia. Yeay. And also be my friends on Instagram @clahays dan TikTok aku di Clahays juga yang masih ingin berkembang ya. Dan Aiman yang sudah berkembang di @Aiman Alatas, dua-duanya gitu juga. TikToknya juga Aiman Alatas. Di follow King TikTok. So, basically, yang namanya quarter life crisis. Quarter life itu kan seperempat ya. Seperempat abad gitu. Seperempat abad tuh 25 tahun. Itu adalah suatu kondisi ketika kalian tuh merasa tidak puas dengan hidup kalian. Terus kayak mulai mempertanyakan tujuan hidup kita tuh di sini tuh apa sih? Gitu, mulai mempertanyakan gimana nih karir ke depannya, pendidikan kita, keuangan kita, bahkan percintaan gitu ya. Hal-hal kayak gitu loh Man, pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Terus Man, pas aku lempar story gitu ya, aku bilang kayak teman-teman yang pernah mengalami quarter life crisis boleh DM ke aku dan sharing ke aku kayak gimana. Ternyata baik banget Man. Pastilah. Banyak banget dan di situ mataku terbuka. Oh, gue nggak sendiri. Oh. Dan jadi ajang curhat ya. Jadi pastinya. ajang curhat jadinya malah ibu. So anyway, yuk kita lihat dulu apa aja sih yang namanya gejala dari quarter life crisis. Jadi yang pertama adalah mempertanyakan tujuan hidup kalian. Aku nih suka banget tuh kayak mau jadi apa sih? Masih bingung. Kadang udah masuk kuliah nih, tapi kok aku nggak passion ya sama bidang ini. Terus nanti jadi apa? Kerjanya apa? Ini banyak banget. Dan di percintaan juga, misalkan udah pacaran lama nih, kok nggak diajak-ajak ya? Kan suka kayak gitu kan? Maaf. Enggak, cuman bilang aja Contoh. kenyataan yang banyak terjadi gitu. Terus selanjutnya yaitu merasa belum ada pencapaian gitu. Sebenarnya ini bisa terjadi di usia berapapun. Mau yang 22 tahun, mau yang 28 tahun, 25 tahun, itu ada aja yang mikir kayak, kok aku nyampe sini, aku belum mencapai apa-apa gitu. Merasa tepatnya ya, merasa belum mencapai apa-apa. Merasa habis ini kedepannya gimana, mulai ngerasa kehabisan waktu. Kok ternyata gue udah umur segini tapi ya masih di sini-sini aja kayak gitu loh. Itu tuh salah satu tanda-tanda kalian mulai mengalami quarter life crisis. Bahkan sampai kepikiran. Oke, terus banyak juga yang gak ada motivasi nih, abis ini tuh mau ngapain sih? Atau udah terlanjur terjebak di zona nyaman. Dia nggak pengen mengeksplor yang lain. Padahal sebenarnya mungkin aja kemampuannya itu bisa lebih luas lagi. Ya. Tapi karena udah terlalu nyaman dan mager, jadi dia nggak ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang lain. Selain ini mungkin yang paling sedih, dia nggak bahagia dengan apa yang dia jalankan. Ya. Orang yang kerja, asal kerja aja dapat duit, Bener, tapi bener. dia nggak passion dan nggak senang menjalankannya. Bener, bahkan yang kayak ngerasa tuh nyampe kayak gini. Aku kebayang sih, karena aku dulu juga sempet kayak gitu. Itu yang kayak tiap hari kerjanya kita cuma ngeliatin jam nunggu kapan makan siang. Tiap Yap. hari kita ngeliatin jam kapan ya pulang. Abis pulang ya udah besoknya rutinitas seperti itu lagi yang kayak lost aja gitu ya nggak sih? Kapan ya weekend gitu. Terus pas masuk kerja, aduh males banget gitu. Kayak nggak ada happy untuk menjalankan Apa aktivitas semua orang itu. kayak gini ya Man? Ya, itu beberapa tanda kalian mengalami quarter life crisis. Menurut aku kalian harus aware untuk mulai balik ke diri kalian sendiri lagi dan menghadapi itu. Nah, tipsnya gimana? Nanti habis ini. Yuk kita dengerin dulu apa aja sih quarter life crisis yang dialami oleh netizen. Curhat-curhat Yes. kepada Dr. Claren. Bagaimana aku ingin mendengarkan, Bro. Aduh, oke nih coba aku bacain salah satu.
IDK if it's too early for me or not, but I just turned 20. Tuh, dia baru berusia 20 tahun. And I'm having my own quarter life crisis, especially ke karir dan finansial sih, Kak. Contohnya aku udah semester 4, masih bingung setelah lulus harus apa. Belum merasa capable menjalani hidup yang dewasa. Apalagi kalau ngeliat di LinkedIn sebagai reference kayak achievement orang-orang. Aku nggak punya LinkedIn sih. Tapi kalau lihat kayak dokter juga banyak gitu, kayak udah keluar negeri, ikut lomba A, lomba C, lomba C, lomba A, lomba B, lomba C, terus abis itu ikut pelatihan apa, banyak banget. Terus abis itu aku ngelihat diri aku yang kayak nggak ngapa-ngapain. Ya, kita masih di sini gitu ya. Itu banyak, itu bener banget sih. Itu semua orang deh kayaknya. Semua orang kalau yang main itu tuh. Dan financially, to be honest, susah banget nabung, apalagi di masa pandemi. Nggak dapet uang jajan dari orang tua karena di rumah doang, bingung harus nabung gimana dan segala macam. So it will be helpful if you like to discuss about this topic, okay? Itu salah satunya yang kayak masalah finansial lah ya, kita bisa bilang. Yang mengalami itu kan banyak banget dari pastinya. Berbagai macam profesi gitu ya. Apalagi pandemi kayak gini, tambah lagi. Oh, ada lagi nih, Man. Lo aja apa yang baca? Pendidikan. Nah, orang tua aku tuh pengennya A, tapi aku passionnya sama B. Nah, nggak di pendidikan aja. Banyak banget hal yang nggak bisa aku putusin sendiri. Padahal aku yang ngejalanin. Kayak sampai aku mikir, apa gunanya aku hidup kalau didikte sama orang tua mulu. Teman aku sendiri ada yang dipaksa masuk ke kedokteran. Padahal dia nggak pengen jadi dokter, itu banyak banget. Banyak banget. Padahal yang menjalankan selanjutnya adalah dia sendiri. Bener. Ya pasti mempengaruhi banget lah ya. Itu seumur hidup loh itu. Itu kayak profesi seumur hidup yang yaudah kalau udah nyemplung padahal nggak mau ada di situ, pasti nggak passion dan nggak happy sama yang tadi tanda-tanda quarter life crisis tadi. Oke, nih, ini yang seru nih. Sebenarnya nggak cuma cewek doang sih, walaupun lebih banyak cewek. Aiman jangan senyum-senyum dulu. Kenapa Aiman senyum-senyum? Lihat judulnya kayaknya menarik ini. Menarik kan? Percintaan. Jujur aku udah umur 25 tahun, belum pernah yang ngerasain namanya pacaran. Sampai sekarang kalau suka sama cowok cuma bisa mendem. Kadang sampai bingung salah gue di mana. Kalau dari segi fisik nggak tahu deh, tapi kalau kepribadian bingung salahnya di mana. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk menjadi menarik di mata lawan jenis? Masa cewek nembak duluan, kasih tips dong. Terus ini banyak banget temen aku yang nggak pernah pacaran sama sekali sampai umur 25 kayak kita sekarang gitu. Tapi itu HTS-nya banyak atau emang bener-bener enggak? Bener-bener pernah sampai dia tuh mempertanyakan gitu loh, kok nggak ada yang mau sama aku gitu loh. Dan ya pasti mempengaruhi pikiran dia dong, aktivitas sehari-hari gitu. Dan masa jadi nggak pede nggak sih? Iya benar sih. Kan? Apalagi ya Man ya, karir. Dia merasa gagal, nggak tahu harus ngapain. Dulu pas pertama masuk SMK berharap setelah lulus dapat kerjaan, mungkin gaji besar atau di PT-PT, tapi nyatanya susah banget. Nyari kerjaan semua harus punya orang dalam. Saya merasa frustrasi Kak, merasa hidup saya nggak berguna. Padahal dulu punya rencana lulus SMK, kerja, beli tanah segala macem, tapi kenyataannya emang banyak yang kayak hal-hal yang kita udah rencanain baik-baik, but in reality doesn't turn out the way we want. Nggak seindah apa yang kita ekspektasikan gitu. Dan bener banget loh. Ada zaman sekarang nih orang cari kerja tapi harus bayar dulu. Ada loh. Serius, Man? Serius, ini pengalaman serius. Jadi kebanyakan buruh-buruh tuh di daerah, mereka kalau mau dapat kerja mereka harus bayar dulu. Bayar ke siapa? Bayar ke yang kasih HRD-nya kali agak paham. Pokoknya mereka harus bayar sekian juta dulu baru mereka bisa masuk kerja. Ini nyata dan ada gitu. Sudah bayar nggak keterima, nyeseknya gimana? Itu jadi itu orang yang dapat kerjaan ya sebenarnya. Kan sedih banget ini. Ini beberapa contoh yang dialami oleh teman-teman kita di luar sana. Terus kalau Aiman sendiri gimana? Oke, ini pasti dialami sama semua orang kan. Kalau aku tuh terutama masalah pendidikan gitu. Ya kita tahu laki-laki zaman sekarang kalau dokter umum aja kok cuman dokter umum ya nggak sih? Kalau perempuan kan ya jadi ibu rumah tangga, bisa ngurus anak dan lain-lain. Tapi kalau laki-laki cuman sebatas dokter umum tuh kayak dipandang sebelah mata. Sebenarnya lebih ke stigma juga sih, Man. Mempengaruhi juga dan ya termasuk aku. Aku kayak masa aku harus jadi dokter spesialis ya. Aku ada keinginan kayak gitu. Tapi kan untuk jadi dokter spesialis tuh nggak semudah itu. Susah banget. Belum lagi biaya dan lain-lain. Dan apalagi sistem pendidikan spesialis di Indonesia adalah university based, which is kita harus bayar ke kampus dan kita saat jadi residen nggak dapat duit sama sekali. Beda sama di luar negeri yang beda sama di luar negeri yang hospital based yang dibayar udah dapat pemasukan gitu. Bayangin aja kita di umur udah 20-an ke atas, 25 tahun lebih bahkan 25 tahun lebih, harus sekolah lagi, nggak bisa kerja di tempat lain, ngeluarin duit lagi, terus mikir terus siapa yang mau bayarin gitu.
gitu. Pas masa pendidikan dokter umum aja mikir, duh kesian banget orang tua keluarin biaya gede. Terus pas spesialis mikir lebih gede lagi dan masa sih harus orang tua lagi gitu. Jujur kepikiran banget sampai saat ini. Jadi kalau ini sih kayak setiap dokter pasti ngalamin ya Man ya. Hampir sebagian besar pasti sebagian. ngalamin gitu. Kalau aku sendiri sih nggak mau jadi stereotype. Kayak kita sih lebih mikir ke mungkin percintaan ya gitu. Above many things gitu. Maksudnya pendidikan juga aku berpikir gimana pendidikan ke depannya. Kemudian karir juga dong. Antara jadi content creator bisa nggak ya kira-kira beriringan dengan sekolah spesialis yang segitu padatnya. Kalau masalah percintaan juga sebenarnya nggak mau dipikirin banget sih. Tapi stigma juga nggak sih kalau perempuan itu usia 30 nggak nikah. Kenapa sih nggak nikah? Itu stigma di Indonesia tuh gitu banget emang sebetulnya. Padahal kalau di luar negeri tuh mau berapapun itu tuh urusan pribadi gitu loh, kayak terserah gitu ya, suka-suka kita gitu kan. Cuman ya itu sih kayak ntar gue dikira curcol, gue emang kenal 7 tahun terus belum diajak sih gimana. Gak apa-apa Kak. Kayak Tara Basro umur 30-an masih cantik, tetap aja kan nikah umur 30-an banyak banget. Raisa juga 20-an akhir kan. Iya 28. Gak jadi masalah artis cantik nikahnya umur 30-an tahun. Kalau kalian bilang umur 20-an belum nikah, bilang ke mama kalian, mah lihat tuh artis ABC nikahnya umur 30 tapi tetap aja kan bisa sukses. Iya gitu. Bener dong. Itu tips ya, langsung tips lah. Bener langsung tips dari Iwan, luar biasa. So, ada beberapa tips dari kita yang hopefully bisa membantu kita sendiri juga semoga dan kalian semua tentang gimana sih kita harus menghadapi pikiran-pikiran kita dan lebih tepatnya lagi action gitu tentang quarter life crisis atau mungkin nggak nyampe krisis ya, mungkin dilema ya yang kita hadapi saat ini. Prinsipnya, nomor 1, kalau aku sih semua itu dikembalikan ke diri kita sendiri. Setiap orang pasti punya keinginan. Pasti setiap dari kita tuh pernah mikir, gue gak nyampe-nyampe ya ke sana. Nah, tapi kita lihat dulu nih, kita udah melakukan apa untuk nyampe ke sana. Apapun itu ya, mau percintaan, mau ini sifatnya umum gitu. Kayak apapun itu, jangan sampai kita tuh mengidam-idamkan, tapi tuh kayak bagai punduk merindukan bulan. Yalah, apa sih? Iya bener gak sih? Dan berekspektasi lebih lah ya. Iya, cuman ngeliatin doang. Ih, kapan mau nyampe kalau nggak jalan ke sana gitu kan. Jadi, apapun yang mau kita raih, kita usaha dulu, kita melayakkan diri dulu. Oke, sudah layakkah Anda untuk diberikan apa yang kamu mau? Jadi dia melayakkan diri dulu sih. Itu secara umum. Yang kedua adalah kenali diri kalian. Nah, kalian harus tahu kalian nih kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalian passionnya di bidang mana. Nih banyak banget kasus masalah ini di anak-anak SMA yang mau masuk kuliah. Banyak juga yang cuman asal yang penting masuk universitas A, yang penting masuk universitas B. Pas masuk jurusan yang tidak diinginkan cuman asal masuk universitas, terus kalian jadi galau, dilema. Ini banyak banget terjadi. Makanya sebelum kalian kecemplung, kalian mikirin dulu baik-baik. Kalian passion nggak sih di bidang itu? Karena step yang kalian ambil ini akan menentukan kalian ke depannya. Kalau orang-orang yang salah jurusan nih, nomor 1, kalau nggak dia lanjutin tapi nggak bahagia, dia keluar, mundur lagi tahun depan, masuk lagi ke jurusan yang dia mau, kan sama aja buang-buang waktu. Bukan buang-buang waktu sih, maksudnya menunda gitu lah, yang seharusnya bisa terjadi lebih cepat. Kan ada memang teman-teman kita yang kayak nggak bisa Kak, kuliahku dibayarin orang tua dan orang tuaku bener-bener maunya ini. Ya udah, kamu lakukan aja kewajiban kamu. Kalau memang kamu sudah masuk di jurusan tersebut, apalagi bergengsi nih ya, dan susah buat masuknya, jalanin aja, tapi tetap kembangin hobi dan passion di luar itu. Make time for it, tapi tetap prioritasnya kamu harus selesaikan pendidikan dulu. Aku mau kasih satu contoh temen aku. Awalnya dia nggak mau jadi dokter sama sekali, tapi akhirnya dia lulus jadi dokter. Enaknya kalau kedokteran tuh nggak harus kerja sebagai dokter, bisa menjadi edukator atau menjadi konselor. Nah akhirnya dia tetap jadi dokter, tapi selanjutnya S2-nya dia nggak mau praktek sebagai dokter, dia lebih menjadi konselor. Itu juga bisa gitu. Misalkan kalian udah terlanjur masuk, kalian lihat ilmu yang kalian serap ini ada nggak sih bagian yang kalian passion gitu. Itu kan misalkan di kedokteran ada bagian jadi dosen, peneliti dan lain-lain. Kalian nggak harus jadi dokter, itu juga bisa gitu. Maksudnya nggak harus jadi dokter praktisi gitu ya. Ada banyak banget karena ada banyak cabangnya. Ya, pasti di jurusan lain juga ada yang kayak gitu. Terus yang penting juga adalah stop ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Parah, ini tuh medsos bikin kita makin ngebanding-bandingin ya nggak sih? Medsos tuh cuman tampilan luarnya aja. Betul. Mana ada yang mau kasih lihat jelek-jeleknya di medsos. Bener banget. Aku udah pernah bahas juga nih tentang social media and mental health. Ada di sini. Itu benar-benar ngaruh banget sih. Intinya kalau buat aku, boleh kalian tuh bermedsos selama itu justru bikin kalian tuh lebih termotivasi. Tapi kalau medsos ini yang ada malah bikin kalian minder, nggak percaya diri, bahkan sampai mengalami quarter life crisis atau dilema, ya udah di stop aja dulu, dikurangi dulu. Kita perbaiki hati dan pikiran kita dulu. Dengan membandingkan diri sendiri sama orang lain nggak akan bikin apapun lebih baik. Yang ada malah makin down gitu ya nggak sih? Bandingkan malah sama diri sendiri.
bener banget. Gimana perjalanan kita ya Man ya? Nah, ini nyambung sama selanjutnya, bikin timeline. Right. Gimana? Macam-macam sih bentuknya. Mungkin ada yang kayak tahun berapa pengen jadi ini. Ada juga mungkin tipenya timelinenya, tahun ini aku harus mencapai ini, harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Macam-macam bentuk timeline. Tapi kalian udah jelas, kalian tuh mau ngapain ke depannya. Betul. Dan kalau bisa dicatat gitu. Betul. Jadi ada target gitu ada ya Man target ya? gitu. Sebenarnya ini kita bisa bikin kayak istilahnya target jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Setuju. Gitu kan. Kalau kata guru meditasi aku nih, kita tuh tetapkan tujuan kita tuh mau kemana. Jadi kita tetapkan garis akhirnya, lalu biar alam semesta yang membawa. Itu kayak a higher level of leap of faith gitu ya nggak sih? But I believe in that. Kita nggak perlu kayak terlalu merembongkan. Tapi nanti gini, tapi nanti gitu, khawatir segala macam. Gak jalan cuy, dipikirin mulu nggak mulai gitu loh. Jalani aja dulu, usaha aja dulu, biar nanti alam yang menentukan gitu. Yes, luar biasa. Jadi gue meditasi apa? Aduh, luar biasa. Nah, kalian yang tadi aku bilang, keluar dari zona nyaman, jangan jadi anak mager gitu. Karena kalau kalian di situ-situ aja ya kalian cuma terbatas gitu. Nggak ada yang bisa kalian kembangkan gitu. Di masalah keuangan, pendidikan, karena itu mempengaruhi masa depan kalian juga. Kalian pengen mendapatkan ini yang which is membutuhkan biaya lebih. Tapi kalau kalian usahanya cuma segitu-segitu aja, nggak ingin berkembang ya sama aja bohong. Ya keuangan kalian juga pasti sama-sama aja gitu. Makanya kalian harus mencoba mengeksplor, memberanikan diri gitu. Ketika kita keluar dari zona nyaman tuh pasti kita akan belajar sesuatu yang baru yang itu memperkaya kita. Memperkaya itu namanya memperkaya pengalaman, hati, pikiran kita semua. Selanjutnya adalah yang tadi bahas soal keuangan. Kelola keuangan kamu dengan baik. Ini banyak banget yang asal dapat duit terus langsung belanja, beli baju, HP terbaru, beli. Just for lifestyle. Iya, hanya untuk medsos aja bahkan. Banyak banget kasus yang kayak gitu. Misalkan kalian punya uang, kelola dengan baik. Misalkan kalian nggak paham gimana cara kelolanya, tanya yang ahli gitu, teman kalian kah, gimana cara mengelola keuangan. Emang harus diakui keuangan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi quarter life crisis. Apalagi umur 25 pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi kalau keuangannya nggak baik ya nggak bakal bisa tercapai. Pokoknya kalian tuh harus bisa mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Mau seberapapun penghasilan kita, manusia tuh nggak pernah puas, nggak akan pernah cukup. Mau sampai ratusan juta, tapi kalau barang yang kita beli tuh MM-an, tetap aja nggak cukup. Tuh harus ada dari dalam diri kita sendiri yang enahan, karena kita sih yang ngatur emosi kita dan kebutuhan kita. Jatuhnya kayak gali lubang tutup lubang gitu. Nah, itu dia, jangan sampai aman ya. Gaji cuman bayar utang. Itu banyak loh. Itu banyak loh tapi. Iya ya. Serius banyak banget. Mungkin yang nonton ayo ngaku. Nggak apa-apa, sharing aja di bawah. Kita jadiin ini forum diskusi yang enak aja ya. Kayak buat teman-teman semua gitu. Untuk jodoh nih. Buat yang masalah percintaan nih, aku ngutip quote aja deh gampangannya. Far too many people are looking for the right person instead of being the right person. Ngerti nggak? Iya. Jadi terlalu banyak orang yang mencari the one instead of being the one dulu. Kayak kita udah minta-minta ke Tuhan kasih gue jodoh yang semuanya lah yang sempurna, keuangan, pendidikan, apa segala macam, fisik segala macam. Tapi kita sendiri belum membenahi diri, ya gimana alam semesta mau membantu. Kayak itu tuh magnet gitu loh. Ada temenku yang bilang jodoh itu cerminan diri kita gitu. Jadi kalau kamu tuh menjadi orang yang baik sesuai dengan prinsip hidup kamu segala macam, ya kamu pasti akan ketemu orang-orang yang sefrekuensi gitu loh sama kamu. Oh ya, dan please jangan sampai menikah hanya gara-gara usia. Bener-bener pilih orang yang bisa jadi teman hidup. Oke, selanjutnya adalah be yourself. Kalian harus cintai diri kalian sendiri. Kalian harus percaya diri dengan kalian sendiri. Diri sendiri dulu yang harus mencintai, baru kalian bisa merasakan cinta dari orang lain gitu. Soalnya kadang orang tuh merasa sebenarnya banyak orang yang sayang sama kita, tapi kita merasa nggak ada yang kita sendiri nggak sayang, dan jadi merasa nggak ada yang sayang. Bener, jadi self love-nya kurang, self respect-nya kurang, akhirnya self confidence-nya pun kurang, ya nggak sih? Karena itu mempengaruhi banget gitu. Terus selanjutnya adalah bicara dengan teman. Kadang ada masalah mungkin yang bisa kita atasi sendiri, tapi ada pula yang harus kita ngobrol sama teman. Mungkin teman bisa membantu, atau bahkan sebenarnya cuma butuh cerita aja, butuh cuma didengar gitu. Ya, nggak harus kayak ada saran konkret. Pokoknya ada orang, somebody who listen to us gitu loh, ya nggak sih? Ya paling gampang misalkan ngomong sama teman, ya terbuka sama ibu lah, orang tua gitu. Nah, mungkin banyak juga dari kita yang ngalamin hal-hal lain di luar quarter life crisis ya, yang bikin kita kepikiran, kayak misal bullying, toxic relationship, toxic friendship, insecurity, ketidakpercayaan diri, dan hal-hal yang lain. Dimana aku ngerti banget itu mempengaruhi kualitas hidup kita, kebahagiaan kita, dan tentunya gimana jalan kita ke depannya. That's why aku menulis buku ini.
Aku penasaran banget. Semua seru banget gak sih, Man? This is my first book. Dan bukunya Aiman nanti juga bakal ada. Doain ya. Amin amin. Mau sedikit cerita tentang buku ini, singkat aja. Jadi kenapa aku bikin buku dengan judul Are You Okay? Millennials Mental Problem. Millennials tuh apa, usia berapa aja, itu ada di dalam buku ini. Nanti kalian tinggal baca aja. Why are you okay? Karena sekarang tuh banyak orang yang kayak perlu lebih peka gitu loh untuk menanyakan ke orang lain. Sekedar kayak nanyain are you okay? Itu dampaknya gede banget buat psikologi seseorang. Ngerti banget buat kalian yang pernah depresi, pernah patah hati atau segala macam, it means a lot. Dan aku pengen melalui kata-kata aku, through my words, aku jadi teman kalian kemanapun kalian pergi, kalian bawa buku ini, aku bersama kalian. Oh, nyebut gak sih gue? Kayak gitu. Supaya kalian juga gak merasa sendirian gitu guys. Nah, singkat kata, isi buku ini apa? Aku pertama ada jelasin tentang mental illness. Jadi sebenarnya kapan sih seseorang tuh dibilang mental illness? Kapan itu hanyalah mood aja gitu. Karena banyak orang yang kayak mood apa uring-uringan, ngomongnya kayaknya gue bipolar nih. Susah bedain gitu. Iya. Self diagnostic. Betul. Nah, itu juga dijelasin di sini. Membahas generasi millennials juga kayak yang tadi aku bilang. Kelebihan dan kelemahan generasi millennials tuh apa aja supaya kita bisa maksimalin potensi kita dalam mencapai target-target kita ke depannya. Ya kan? Terus ada masalah-masalah sehari-hari juga yang kayak tadi aku bilang, bullying, toxic relationship, insecurity yang mungkin bagi orang-orang yang nggak mengalami atau ngeliat dari luar tuh kayak alah yaudahlah, but I know betapa itu ngaruh ke jiwa kita secara keseluruhan. Nah, terus ada bagian interaksinya juga nih, aku mau kasih tunjuk. Ini masih disegel, aku nggak bisa ngintip. Nih, misal nih toxic relationship. Bisa contreng-contreng. Iya, bisa contreng-contreng nih. Checklist mana yang pernah kamu rasakan? Saling curiga, suka menyindir. Nah, itu tuh ada. Terus ada lagi selain toxic relationship tentang curhat dalam diri. Pokoknya tuh ada baik interaksinya gitu, Man. Dan kalau ada yang pernah aku bahas di video aku, ada scan barcode-nya. Jadi kalian tinggal nge-scan aja. Masih aku mau coba. Di-scan barcode-nya. Tunjukin dong langsung ke YouTube aku. Ini keren banget deh. Keren gak sih? Aku mau deh juga ya. Nah, kayak gitu guys. Nah, karena permintaan buku Are You Okay ini masih banyak, puji Tuhan alhamdulillah, maka aku akan buka pre-order kedua. Nanti kalian stay updated di channel aku dan di Instagram aku dan Instagramnya Lovable. Aku aja nggak sempat kebagian loh ini. Sumpah luar biasa. Oke, buruan pesen sebelum habis lagi gitu. Yes. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Thank you banget buat Aiman yang udah menyempatkan waktu untuk hadir. Padahal dia lagi sibuk. Sama-sama, terima kasih udah diajak juga klien untuk sharing lagi di YouTube nomor 1 kesehatan di Indonesia. Belum ya? Belum. Abis ini ada. Dan makasih bukunya, kode ini. Makasih bukunya. Kode. Oke, baik, sama-sama. Kita percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Seperti biasa, buat kalian yang masih ada pertanyaan, kritik, pendapat, atau saran, boleh banget komen di bawah, jadiin aja forum diskusi. Kita semua di sini komunitas yang baik, jadi gunakan kata-kata yang sopan ya. And as always, jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel Clan Hayes. Dukung biar jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. This is your part. I leave it to you. Kesukaan gue. Okay, and be my friends. Be our friends on Instagram @Klaheis dan TikTok aku di @Klaheis juga. Dan Instagram aku @aimanalatas, TikToknya juga sama @aimanalatas. Aduh, King TikTok, ampun ajarin aku ya. Siap. Oke. Bukan ya? Bukan. Oke, gitu aja. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye. Bye.